Bismillahirrahmanirrahim. Qalbun yuhibbul khaliqa wal khalq la yasihu. Sebuah hati yang pada saat yang sama ketika mencintai khalik dan makhluk nggak bisa, nggak benar. Ya, cinta Allah dan cinta makhluk itu nggak bisa. Karena Allah itu maha cemburu. Dia nggak mau dimadu kok dengan siapapun. Ya, Allah itu maha cemburu, nggak mau dimadu. Kalau cinta ya seutuhnya, kalau nggak ya enggak. Gitu. La yasihu qalbun yakunu fihi ad-dunya wal akhirah la yasihu. Demikian juga hatimu yang mencintai dunia dan akhirat juga nggak benar juga. Kalau cinta dunia, akhirat dimadu, dunia akhirat nggak ketemu karena duanya saling berlawanan. Idza kana al-qalbu lil khaliqi wal waju ilal khalqi, ketika hatimu itu untuk Tuhanmu tetapi wajahmu menghadap makhluknya, yazuju laftahu ilal khalqi, dia akan menoleh kepada makhluk, nazaran fi masalihihim, melihat kepentingan mereka, rahmatan lahum, juga belas kasihan kepada mereka. Yajuzu lil jahil billahi azza wa jalla an yurai. Akhirnya orang yang dungu itu, yang bodoh itu, ya bisa saja apa yang dia lakukan hanya jual tampang, hanya jual muka, hanya ser muka, hanya ria saja. Ria itu jual tampang ya, cari muka. Ingin saya ulangi sekali lagi. Idza kana al-qalbu lil khaliqi wal waju ilal khalqi, ketika hatimu itu untuk Tuhanmu tetapi wajahmu menghadap makhluknya, yazuju laftahu ilal khalqi, dia akan menoleh kepada makhluk, nazaran fi masalihihim, melihat kepentingan mereka, rahmatan lahum, juga belas kasihan kepada mereka. Yajuzu lil jahil billahi azza wa jalla an yurai. Akhirnya orang yang dungu itu, yang bodoh itu, ya bisa saja apa yang dia lakukan hanya jual tampang, hanya jual muka, hanya ser muka, hanya ria saja. Ria itu jual tampang ya, cari muka. Ingin saya ulangi sekali lagi bahwa dalam berakidah itu ria ini sangat berbelit ya dalam diri kita nih. Di tengah-tengah kita sedang melakukan peribadatan atau sedang melakukan pengabdian kepada Tuhan, di tengah-tengah ada renggutan yang halus ya, ingin memperlihatkan kehebatan kita kepada orang lain. Saya sendiri juga seringkali ketika ingin membantu seseorang di sini, orang lagi susah kita bantu, itu ada bisikan di hati saya dengar kok, ngasihnya nanti, jangan sekarang, dia sekarang masih sendirian, ngasihnya nanti kalau sudah banyak tamu. Gitu. Begitu kalimatnya, ya, nggak saya tambahin begitu. Maksudnya apa? Supaya orang melihat. Ini jadi masalah kan, apa sih salahnya kita dilihat orang? Ya dalam kehidupan keseharian sebagai manusia memang hal yang wajar lihat orang. Dan muncul keinginan kita untuk dilihat orang. Tetapi persoalannya kan ketika engkau berbuat sesuatu yang kau niatkan hanya untuk Allah,
yang namanya lillahi ta'ala. Kemudian muncul keinginan dilihat orang lain. Artinya engkau merasa tidak cukup disaksikan oleh Tuhanmu saja. Berarti merendahkan siapa tuh? Iya. Ketika Pak Afkar, saya sebagai saksi. Yang lainnya mana? 10 orang lagi yang jadi saksi. Ya berarti kan saya tidak menganggap cukup. Ya, di mana konsekuensi wakafa billahi syahida. Biar cukup Allah saja yang menjadi saksi ketika kita minta disaksikan oleh orang lain. Berarti kita mengatakan dalam hati kita Tuhan tidak cukup sebagai saksi. Itu kan satu pelanggaran yang dianggapnya ringan kan? Ya. Yang dicari apa? Tidak lebih tepuk tangan, sanjungan kok. Hebat, dermawan, gitu. Padahal kalau kita telusuri, kesenangan kita mendapat sanjungan tuh di sebelah mana kau rasakan? Senang gak disanjung? Ceritakan kepada saya, di sebelah mana rasa senangnya disanjung? Apa hidung kamu itu kembang kembis? Apa jantungmu berdebar? Sebetulnya kan semu. Ya, kesenangan yang tidak jelas. Ya, dan itu kalau kita biarkan sehari-hari kita mengharapkan sanjungan, kemudian kita mengharapkan penghormatan, selanjutnya di ujungnya kita gila hormat kok. Kepengen dihormati orang ketika berlebih-lebihan itu sudah masuk dalam area kegilaan. Area kegilaan. Ya, sekalipun belum disebut gila, sebab kalau gila itu kalau sudah telanjang lari-lari itu baru gila. Tapi sesungguhnya di dalam dirimu ada kegilaan, namanya gila apa? Dan gila hormat itu akan melelahkan hatimu sendiri kok. Orang yang gila hormat hidupnya selalu kecewa karena dia tidak mendapatkan semua itu pada semua orang. Apa dikiranya orang semua hormat pada kamu? Malah justru ketika engkau gila hormat, orang jadi antipati pada kamu. Saya jamin orang yang gila hormat pasti tidak disukai orang kok. Betul nggak? Malah justru kita dihormati itu karena kerendahan hati kita. Makanya dalam hadis Nabi, man tawadha'a yarfa'uhullah. Barang siapa rendah hati akan ditinggikan oleh Allah derajatnya.